Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umairah Aisyah dan teman saya Galuh Ayu Sekarsari dari kelas A. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan terkait dari topik ke-9, yaitu tentang tafsir ayat tentang riba. Yang pertama yaitu pendahuluan. Sebagai seorang muslim, setiap kegiatan yang dilakukan selama hidupnya harus sesuai dengan ajaran agama Islam. Salah satu kegiatan yang terus-menerus dilakukan seorang muslim adalah dengan melakukan kegiatan jual beli. Kegiatan ini bertujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan selama hidup di dunia, dan di dalam agama Islam terdapat tuntutan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Karena kegiatan jual beli dan transaksi ekonomi sudah dilakukan dari masa Rasulullah. Kemudian dari hukum-hukum yang sudah ada sejak masa Rasulullah yang pada saat ini dijadikan sebagai patokan hukum. Dalam penugasan ini, penulis akan menjelaskan mengenai ayat-ayat di dalam Al-Quran yang melarang riba dengan menggunakan tafsir Al-Mubayyan dan tafsir Kemenak. Di dalam Al-Quran terdapat 7 ayat dan 4 surat yang berbeda, yaitu surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dan pada surat Ar-Rum. Pada penjelasan yang pertama, saya akan menjelaskan penjelasan dari Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Yang artinya orang-orang yang akan makan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang sedemikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, dalam penafsiran berdasarkan tafsir Al-Mubayyan menjelaskan bahwa orang-orang yang memakan riba tiada berdiri melainkan sebagai berdiri orang yang dibanting syaitan atau kemasukan syaitan, yang kemudian itu disebabkan perkataan mereka bahwasannya jual beli itu sama dengan riba. Bagaimana mereka menyamakan jual beli dengan riba padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba? Allah tidak menyamakan hukum keduanya. Maka barang siapa datang kepadanya pengajaran dari Tuhannya lalu berhenti, maka menjadi kepunyaannya apa yang telah diambil, dan urusannya terserah kepada Allah. Dan barang siapa kembali lagi memakan riba itu, maka mereka itulah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Sedangkan penafsiran berdasarkan tafsir Kemenak menjelaskan bahwa dalam ayat ini terkandung suatu pelajaran yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan undang-undang, peraturan atau hukum, yaitu suatu undang-undang, peraturan atau hukum yang akan ditetapkan tidak boleh berlaku surut jika berakibat merugikan pihak-pihak yang dikenai atau yang dibebani undang-undang. Peraturan atau hukum itu sebaliknya boleh berlaku surut bila menguntungkan pihak-pihak yang dikenai atau dibebani olehnya. Akhir ayat ini menegaskan bahwa orang-orang yang telah melakukan riba dan orang-orang yang telah berhenti melakukan riba kemudian mengerjakannya kembali setelah turunnya larangan ini, mereka termasuk penghuni neraka dan mereka akan kekal di dalamnya. Menurut sebagian mufasir, dosa besar yang ditimpakan kepada pemakan riba ini disebabkan karena di dalam hati pemakannya itu telah tertanam rasa cinta harta, lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri, mengerjakan sesuatu karena kepentingan diri sendiri bukan karena Allah. Kemudian terdapat juga di dalam Quran Surat Ali Imran ayat 130 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Berdasarkan Quran Surat Ali Imran ayat 130, berdasarkan penafsiran Al-Mubayyan menjelaskan bahwasannya orang-orang yang telah beriman, janganlah kamu makan riba dalam keadaan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah supaya menyiapkan kamu untuk memperoleh kemenangan. Sedangkan berdasarkan penafsiran tafsir Kemenak menjelaskan bahwa
Riba dalam ayat ini ialah riba nasi'ah yang disebut juga riba jahiliyah yang biasanya dilakukan pada masa itu. Pada masa itu bila seseorang meminjam uang sebagaimana disepakati waktu meminjam, maka orang yang punya uang menuntut agar utang itu dilunasi menurut waktu yang dijanjikan. Orang yang berutang karena belum ada uang untuk membayar, meminta penangguhan dan menjanjikan akan membayar dengan tambahan yang ditentukan. Setiap kali pembayaran tertunda ditambah lagi bunganya. Inilah yang dinamakan riba berlipat ganda. Dan Allah melarang kaum muslimin melakukan hal yang seperti itu. Selanjutnya ada di Quran surat An-Nisa ayat 161 yang artinya, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya. Dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Tafsir Al-Mubayyan terhadap Quran surat An-Nisa ayat 161 adalah, dan disebabkan mereka telah mengambil atau memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dicegah mengambil riba itu, dan disebabkan mereka memakan harta manusia dengan jalan yang batil, kami telah sediakan bagi segala orang yang kafir dari mereka azab yang memedihkan bagi yang tetap dalam kufur tidak mau bertaubat. Sedangkan untuk tafsir Kemenak berdasarkan Quran surat An-Nisa ayat 161 itu adalah, diharamkannya sebagian makanan yang baik kepada orang-orang Yahudi juga disebabkan oleh tindakan mereka, yaitu memakan uang riba yang nyatanya telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebabkan pula oleh perbuatan mereka yang batil seperti memperoleh harta melalui sogokan, penipuan, perampasan, dan sebagainya. Terhadap perbuatan mereka yang jahat itu, Allah telah menyediakan siksa yang pedih di akhirat kelak. Ayat yang melarang riba selanjutnya adalah Quran surat Ar-Rum ayat 39 yang artinya, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Untuk tafsir Al-Mubayyan terhadap Quran surat Ar-Rum ayat 39 ini adalah, dan sesuatu riba yang kamu berikan atau kamu lakukan supaya bertambah hartamu pada orang lain atas tanggung jawab orang lain, maka dia tidak bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu zakat yang kamu berikan, kamu kehendaki dengan kerelaan Allah, maka kamulah orang-orang yang dilipat gandakan pahalanya. Selanjutnya yaitu tafsir Kemenak terhadap Quran surat Ar-Rum ayat 39, yaitu ayat ini menerangkan riba yang dimaksudkan sebagai hadiah atau memberi untuk memperoleh lebih. Riba adalah pengembalian lebih dari utang. Kelebihan itu ada kalanya dimaksudkan sebagai hadiah dengan harapan bahwa hadiah itu akan berkembang di tangan orang yang mengutangi. Lalu orang itu akan balik memberi orang yang membayar utangnya itu dengan lebih banyak daripada yang dihadiahkan kepadanya. Riba seperti ini sering dipraktikkan pada zaman jahiliyah. Dalam ayat ini juga ditegaskan bahwa perilaku bisnis seperti ini tidak memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak akan memperoleh pahala dari Allah karena pemberian itu tidak ikhlas. Oleh karena itu, para ulama ini memandang ayat ini sebagai ayat pertama dalam tahap pengharaman riba sampai pengharamannya secara tegas. Kesimpulan yang pertama adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 175. Dalam penafsiran Tafsir Al-Mubayyan dan Tafsir Kemenak sama-sama membahas bahwasannya ayat ini menjelaskan bahwa penyakit gila yang dimaksud adalah orang yang mengambil riba tidak akan tentram jiwanya seperti orang yang kemasukan syaitan. Yang kedua, dalam surat Ali Imran ayat 130 juga menjelaskan riba nasi'ah, yaitu dilarang memakan riba dengan berlipat ganda. Yang ketiga, dalam surat An-Nisa ayat 161 menjelaskan bahwa orang yang memakan harta orang lain dengan cara tidak sah, dengan cara yang batil, atau melakukan penipuan, mereka akan disediakan oleh Allah, yaitu azab yang pedih di akhirat kelak. Yang terakhir, dalam surat Ar-Rum ayat 39
Cara membantu orang lain dengan benar melalui zakat, infak, dan sedekah yang dilandasi keikhlasan. Melalui ayat ini Allah memperingatkan para pemakan riba dan orang yang menyembunyikan tujuan buruk di balik bantuannya. Dan sesuatu riba yang kamu berikan kepada orang yang terbiasa memakan riba, agar harta manusia yang diberi itu semakin bertambah. Maka sesungguhnya harta tersebut tidak bertambah dalam pandangan Allah dan tidak akan pula diberkahi. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga penjelasan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.